pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini program kesayangan kita Warna 30 kembali hadir menjumpai pemirsa semuanya. Kali ini bersama saya Andi Nurlela akan menemani ruang informasi Anda selama 30 menit ke depan, tentunya untuk membahas sebuah topik yang sangat penting, menarik dan juga informatif. Dan topik kita kali ini terkait dengan Desa Pintar Perikanan. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama, Desa Pintar Perikanan ini merupakan satu program yang diusung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Lantas, seperti apa sih Desa Perikanan itu? Yuk kita saksikan tayangan yang berikut ini. Smart Fisheries Village atau Desa Perikanan Pintar merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis penggarapan teknologi, informasi, komunikasi, manajemen tepat guna berkelanjutan. Smart Fisheries Village atau Desa Perikanan Pintar dibentuk guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, menggali dan mengembangkan potensi desa agar menjadi desa yang maju juga modern. Sejalan dengan hal itu, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan BP3 Ambon menggelar rapat koordinasi rencana aksi pengembangan Smart Fisheries Village di Desa Poka. Berdasarkan hasil identifikasi, Desa Poka yang berada di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, diusulkan sebagai kawasan pengembangan Smart Fisheries Village karena memiliki sumber daya alam yang sangat potensial. Kepala Desa Poka Martina Kelebulan telah menganggarkan pengelolaan Smart Fisheries Village dalam waktu dekat ini. Dan juga dalam waktu dekat, pemerintah Desa Poka bersama masyarakat akan mulai bekerja sama memulai program ini. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di sarana pelatihan budidaya ikan dan saya akan ketemu dengan Bapak Abu Bakar selaku Kepala BP3 Ambon untuk berdiskusi terkait dengan Desa Pintar Perikanan. Nah ini tentunya untuk mendapatkan informasi lebih jauh. Langsung saja kita ketemu sama Bapak Abu Bakar. Halo Pak, Pak. Salam sehat Pak, salam ketemu. Keadaannya Pak sehat? Alhamdulillah Pak. Tadi ini pas masuk saya udah lihat nih tempat-tempat besar. Ini namanya apa sih Pak kalau boleh tahu? Ini wadah untuk pembesarannya. Ini wadah untuk pembesaran bisa udang, ikan. Tapi saat ini kita fokus ke lobster. Oh lobster, pantas saya lihat yang kecil-kecil masih di dalam. Saya cari ikannya nggak ketemu, ternyata ini lobster ya Pak ya. Baik Pak, kalau kita ngobrol terkait dengan Desa Pintar Perikanan yang memang saat ini sudah diusung programnya Pak. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang Desa Pintar Perikanan, saya mau usung dulu Pak. Kira-kira BP3 Ambon sendiri ini tugasnya apa sih Pak kira-kira? Iya, jadi kami di BPPA, jadi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis untuk Kementerian Kelautan Perikanan di bawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan. Nah, di Indonesia ini kami ada 5 balai teknis seperti ini. Salah satunya ada di Kota Ambon ini untuk wilayah timur Indonesia. Jadi sesuai dengan namanya saja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, berarti kan tugas utama kami itu adalah bagaimana melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan di bidang dari sektor kelautan dan kelautan dan perikanan. Jadi, nah dalam pelaksanaan pelatihan di sektor kelautan dan perikanan ini termasuk penyuluhannya, kita harus membuatkan teknologi-teknologi. Jadi kita membuat unit-unit percontohan yang nanti bisa kita terapkan ke masyarakat untuk bisa meningkatkan skala usaha di tingkat masyarakat. Baik, berarti ini kan tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya, kembali lagi seperti itu ya Pak ya. Nah kalau berbicara terkait Desa Pintar Perikanan, terus kemudian dibasis lagi dengan tugas pokok dari BP3 Ambon sendiri, saya rasa ini juga cukup terikat begitu ya Pak. Kemudian apa sih Pak yang Bapak pikirkan terkait dengan Desa Pintar Perikanan? Cikal bakalnya menurut Bapak kenapa bisa dibentuk Desa Pintar Perikanan ini sendiri Pak? Baik, Mbak, jadi Smart Fisheries Village ini sebenarnya salah satu kegiatan di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan. Kami sebagai salah satu PT-nya
itu untuk mendukung program prioritas Kementerian Kelautan Perikanan. Kita tahu program prioritas Kelautan Perikanan itu kan bagaimana menumbuhkan kampung-kampung perikanan budaya, kampung nelayan maju, dan ada program-program lain yang memang ini tujuan akhirnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satunya kami coba dengan melalui Smart Fisheries Village ini kita bersinergi dengan pemerintah desa dan semua stakeholder. Bahkan minggu yang lalu Pak Kepala Badan dengan Pak Wali, pejabat wali kota sudah melakukan penandatangan MOU untuk mengembangkan kawasan ini sebagai kawasan Smart Fisheries Village untuk mendukung program prioritas Kementerian Kelautan Perikanan. Baik, berdasarkan penjelasan Bapak berarti sejauh ini hubungan dengan stakeholder sangat baik ya Pak ya. Kemudian kalau bisa digambarkan grafik perkembangannya Pak, tadi kan sudah ada penandatanganan MOU, kalau digrafikkan itu berapa persen sih Pak kira-kira? Kalau sesuai di dalam MOU perjanjian nota kesepakatan antara pejabat wali kota Ambon dengan kepala badan, itu kan akan kita tempuh, akan kita progres selama kurang lebih 3 tahun ke depan, dimulai dari tahun ini. Nah, kalau mau melihat progresnya, ya kita kan baru mulai ya, mungkin masih kurang dari baru sekitar 5%-an lah dalam tahap persiapan ini. Tapi luar biasa, pemerintah desa sudah sangat mendukung. Bahkan kalau Mbak Ila tadi masuk dari kawasan Depok saat itu sudah kelihatan pembangunan gabungannya. Bahwa ini akan menjadi kawasan Smart Fisheries Village dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Kelautan Perikanan. Baik, tadi Bapak sudah sentil sedikit Desa Poka. Kenapa sih Pak Desa Poka yang dipilih dari sekian banyak desa yang ada di Provinsi Maluku? Apa keunikan atau keistimewaan dari Desa Poka sendiri Pak? Yang pertama bahwa balai sendiri berada di Desa Poka. Jadi tentunya kita ingin memulai dari lingkungan dekat balainya dulu. Kalau lingkungan balainya sudah bisa maju, perikanannya maju, baru kita akan menyebar ke luar menjadi percontohan bagi desa-desa lain. Dan memang kita mulai dari Desa Poka karena memang melihat potensi. Jadi melihat potensi para pembudidaya yang ada di sini yang sudah existing, ada 16 kelompok pembudidaya yang ada di sekitar Tanjung Matapon sini. Itu menjadi modal awal kita untuk bisa bersinergi menerapkan teknologi ini ke masyarakat untuk bisa jadikan kawasan ini menjadi lobster center, tentu dengan komoditi yang lain. Jadi potensi ini sangat besar, apalagi Smart Fisheries Village itu bukan hanya sektor perikanannya, ya dia terintegrasi dengan semua subsektor. Pariwisatanya akan hidup, ya. Jadi pariwisata, terutama wisata baharinya. Saya kira pantai di Tanjung Martapon ini kan sangat cantik sebenarnya, tapi ini kan belum tertata dengan baik. Sampah-sampah masih banyak. Nah, kalau ini terintegrasi semua, sampahnya bersih, pantainya bagus, produksi perikanannya bagus, ini menjadi destinasi wisata dan sekaligus bisa meningkatkan produksi perikanan. Baik, Bapak sudah sentil tadi diarahkan saya langsung. Ini melibatkan beberapa sektor, tidak hanya melibatkan sektor perikanan saja, karena ada penataan kawasan, kemudian pengembangan pariwisata juga, kuliner juga, kemudian ekowisata. Nah, ini targetnya sebenarnya apa sih, Pak? Target kita bahwa ini menjadi kawasan yang terintegrasi dan hulu ke hilir. Baik itu sektor perikanannya tentu dengan didukung sektor yang lain, tadi pariwisata. Kalau kami dari sektor perikanan, mungkin kami bersama Desa Poka, bersama BUMDesnya yang akan nanti mengelola skala usahanya, itu dibantu oleh SKPD terkait, misalnya Dinas Perikanan Kota, dan juga kita berharap ada dukungan dari Dinas Perikanan Provinsi. Saya kira Pak PLT Pak Kadis Provinsi juga siap mendukung, sehingga kami dari sektor perikanannya bagaimana menjadikan misalnya lobster ini itu betul-betul menjadi kawasan ini menjadi lobster center. Karena kalau kita melihat komoditi lobster, ini orang kalau di Indonesia, kalau orang dari luar datang ke Indonesia melihat lobster itu kan selalu identik, larinya ke NTB. Lobster itu kan selalu ke NTB, ada di Banyuwangi. Nah, kita ingin Maluku ini juga menjadi pusatnya lobster karena potensinya sangat besar, potensi lobster di sini. Dan kita ingin mengangkat sebagian benih lobster, bukan secara keseluruhan ya, sebagian benih lobster dari alam untuk kita budidayakan. Yang dilarang ini kan ekspor. Kalau ekspor sudah dilarang memang, karena merugikan negara kita pasti. Tapi kalau kita besarkan lobster ini saya kira kekuatan ekonomi yang luar biasa kalau bisa kita tumbuh kembangkan. Dan saya kira ini banyak, kita sudah melakukan FGD ya. Kita sudah melakukan FGD sudah berapa kali, mengundang semua stakeholder baik provinsi maupun di Pemkot, Kota Ambon, termasuk BUMN. Kita mengajak teman-teman BUMN untuk masuk juga sehingga betul-betul kawasan ini bisa terjadi menjadi kawasan Smart Fisheries Village dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Kelautan Perikanan dan itu mungkin program-program kementerian lain, misalnya Kementerian Pariwisata,
itu bisa bersinergi semua di situ. Oke, baik Pak. Berarti tadi sudah dijelaskan nilai lobster sendiri memang cukup tinggi. Sudah pada dasarnya sebelum dipoles pun sudah memang cukup tinggi ya Pak ya. Dan kemudian sudah dijelaskan juga berbagai hubungan kerjasama dengan stakeholder dari BUMN juga. Kemudian beberapa stakeholder yang memang sudah bekerja sama. Nah, saya mau tanya Pak terkait dengan stakeholder yang cukup identik atau menjadi poinnya gitu Pak, yaitu Desa Poka sendiri. Nah, saya mau tahu hubungannya sejauh ini bagaimana dengan orang bagian Desa Poka gitu Pak, supaya bisa mensosialisasikan juga kepada masyarakat supaya mereka tidak panik begitu. Artinya jangan sampai programnya sudah berjalan bagus, masyarakatnya kaget begitu Pak. Nah, ini hubungannya bagaimana Pak? Saya kira kita dengan pemerintah Desa Poka sangat baik sekali. Tahun lalu begitu kita mau akan memulai kegiatan ini, saya sendiri datang ke kantor desa, karena kebetulan kepala desa ini kan Ibu Kades ini kan kepala desa yang baru juga terpilih tahun lalu. Begitu kami membuat ide, istilahnya menyampaikan ide ini bagaimana kita memajukan sama-sama Desa Poka, luar biasa sambutannya. Baik, luar biasa. Sampai Pak Wali Kota juga luar biasa sambutannya. Luar biasa ya Pak ya. Kalau begitu saya boleh nggak ketemu langsung sama Ibu Kadisnya untuk sama-sama berbicara terkait dengan Desa Pintar Perikanan ini Pak? Mungkin kita bisa ketemu sama Ibu Kadisnya langsung Pak berdiskusi? Boleh ya Pak ya? Boleh. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita terkait dengan Desa Pintar Perikanan bersama dengan Ibu Kepala Desa Poka bersama dengan kami, tentunya dengan Bapak Abu Bakar juga. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Martina Kelbulan atau biasa kita sapa Ibu Ivon. Nah, beliau selaku Kepala Desa Poka. Halo Ibu, salam jumpa Ibu Ivon. Salam jumpa juga, salam sehat ya. Sehat, sehat dong Ibu ya? Sehat selalu. Baik, Ibu tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Abu Bakar terkait dengan Desa Perikanan Pintar. Nah, ini kan Desa Poka terpilih. Ibu sebagai Kepala Desa, bagaimana tanggapan Ibu? Iya, kalau bicara terkait tanggapan ya, jadi suatu hal yang memang hal yang luar biasa ya. Yang luar biasa. Terus pertama sebagai orang percaya berarti kita mengucap syukur ya. Syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, bahwa tidak semua kesempatan ini diberikan. Jadi ini suatu kesempatan, ini suatu hal tantangan yang dimana harus kita raih dan dimana perubahan-perubahan harus kita kerjakan. Jadi suatu hal yang memang surprise ya, mulai surprise, sangat surprise bahwa desa betul perubahan dan saatnya kita sekarang ini kesempatan ini mari kita membuat perubahan itu untuk desa menjadi lebih baik. Sebuah pencapaian baru dan tantangan baru juga nih Ibu. Kira-kira sudah siap atau belum nih Ibu? Kalau bicara siap, sudah pasti harus siap. Harus siap. Ya harus siap. Keterbatasan tetap ada. Tapi bagaimana keterbatasan itu harus tidak menjadi suatu hal yang membuat kita harus mundur ya. Karena itu dukungan-dukungan dari balai maupun dari stakeholder sangat kami harapkan dan memang sudah ada dan itu memang membuat kami sangat antusias dalam mengerjakan ini dan percaya bahwa akan tetap berhasil. Baik, luar biasa sekali Ibu. Dan kita kan tahu nih Ibu, di Provinsi Maluku ada banyak desa. Dari sekian banyak desa, akhirnya Desa Poka terpilih. Kira-kira apa sih keistimewaan yang dimiliki Desa Poka sehingga layak menjadi desa percontohan? Nah, kalau dikatakan desa percontohan berarti kemungkinan besar akan ada desa-desa yang nanti dicanangkan juga ya Pak Abu Bakar. Benar ya Pak ya? Iya. Tapi kita mulai dari Desa Poka. Desa Poka. Iya, kita mulai dari Desa Poka. Baik. Berarti keistimewaan menurut Ibu Desa Poka ini keistimewaannya apa? Iya. Jadi kalau bicara keistimewaan, sampai proyek ini bisa sampai sini berarti kan Desa Poka ada punya sesuatu, ada something. Jadi iya spesialnya gitu. Tapi kalau dilihat kembali ya dari letak geografis Desa Poka, dari pandangan semua sisi bisa dilihat. Jadi Tanjung Matafons berada pada Teluk Ambon. Jadi memang letaknya sangat strategis. Itu pertama. Kedua, kalau bicara keistimewaan berarti kita punya potensi. Potensi pertama, potensi alamnya dan juga potensi manusianya. SDM sudah pasti ada. Kita punya kelompok-kelompok dampingan ya, kelompok nelayan yang berada di bawah balai maupun juga yang berada dalam lingkup dinas ya, dinas perikanan kota maupun provinsi. Dan juga keistimewaan tersendiri, balai sendiri berada pada kawasan yang akan dibangun itu. Dan kita berada dalam lingkar kampus, jadi otomatis dari dukungan
dari apapun bisa berjalan dengan baik, karena segala hal yang harus kita kerjakan, kolaborasi, sinergi, semuanya kami berasa mudah akan didapat. Baik, karena memang lokasinya juga Iya, strategis, strategis, karena iya. memang, pasar Iya. targetnya juga dekat nih anak-anak Iya. mahasiswa gitu ya Ibu ya. Iya. Nah ini respon pemerintah sejauh ini bagaimana Ibu? Iya, kalau respon pemerintah sangat luar biasa ya, luar biasa sekali. Karena pertama, koordinasi yang dibangun dengan kegiatan yang kita bangun dan partisipasi mereka dalam diskusi-diskusi yang dibangun itu sangat luar biasa, dan mereka mendukung baik dalam lingkup provinsi maupun Kota Ambon ya. Jadi semua dinas akan bersama-sama dengan kami, maupun lembaga-lembaga akan bersama, maupun dari lembaga pendidikan maupun BUMN. Dan itu memang yang akan kita sama-sama. Dan satu hal lagi, pastikan Adedo sudah tahu bahwa sudah terjadi penandatanganan ya, kesepakatan bersama antara wali kota dan BRSDM, KP. Jadi memang itu sudah terjalan, otomatis kerja-kerja ini akan dikeroyok secara bersama. Iya, berarti diproduksi secara iya. bersama supaya cepat terrealisasi begitu ya Ibu iya. ya. Nah tadi saya sudah singgung juga sama Pak Bu terkait dengan pembangunan Desa Pintar Perikanan ini juga, Desa Perikanan Pintar ini Bu. Nah di mana kita kan tidak hanya berfokus pada perikanannya saja, tapi juga nanti akan ada penataan, kemudian penataan kawasan, kemudian pengembangan pariwisata, kuliner. Nah ini kan menyebar begitu, sektornya jadi luas. Nah anggarannya Bu kira-kira Iya. boleh jelaskan terkait dengan anggaran? Kan pasti besar nih, tidak sedikit. Nah, kalau Iya. bicara tentang pariwisata aja sendiri Pasti. aja sudah ini. Apalagi Karena, wisatanya iya. juga diangkat. Nah, gimana kira-kira anggarannya Bu? Jadi kalau bicara program yang akan kita intervensi di sini memang banyak, sudah pasti banyak, karena secara otomatis realisasi dari suatu kegiatan akan mengundang kegiatan yang lain juga masuk, program yang akan masuk. Jadi fokus kita ini dalam pengembangan kawasan desa perikanan cerdas. Jadi kawasan ini akan kita tata, dan sudah pasti intervensi kita berarti akan juga kembali ke anggaran ya. Kalau kami punya dana desa, memang dana desa yang kami kuncurkan untuk kegiatan ini kalau dirasa masih sedikit ya. Tapi kerja kami bukan cuma fokus di tahun ini. Jadi pengembangan akan berlangsung juga pada tahun-tahun ke depan sampai memang proyek ini berjalan maksimal. Jadi dana desa, semua orang pasti berpikir ada dana desa sekian, ada bunyi miliaran, tapi fokus kami bukan cuma satu sektor. Fokus kami ada berbagai sektor dengan 4 bidang yang harus kami lihat. Jadi setiap tahun pengembangan di wilayah ini akan tetap dianggarkan untuk mencapai yang titik maksimal. Intinya dilakukan semaksimal mungkin dengan apa yang memang anggaran tersedia begitu ya Ibu ya. Nah kira-kira untuk Desa Perikanan Pintar ini sendiri program unggulannya itu apa Ibu? Iya, kalau bicara program unggulan dalam pengembangan kawasan ini, kalau pendekatan, jadi bicara saya ini tadi itu lebih fokus ke desa dan pasti kerja kami ya. Jadi kerja kami ini, lebih banyak di pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi ekonomi kreatif yang kami tuntut di sini. Dalam artian gimana? Masyarakat harus berinovasi, masyarakat harus kreatif. Karena capaian ekonomi, peningkatan ekonomi berbasis keluarga mereka yang dapat. Jadi mereka harus bisa melihat itu. Jadi di sini jadi menjadi sasaran kami, produk kami memang tetap pemberdayaan berjalan. Pemberdayaan tetap berjalan, dan pelaku tetap mereka sendiri, dan yang menikmati peningkatan ekonomi ya harus mereka sendiri bisa melihat itu. Jadi mereka harus dituntut harus kreatif, harus dituntut harus melakukan suatu inovasi, tidak bisa stay ya. Jadi itu yang memang yang harus kami kembali sini. Jadi unggulan kami itu ekonomi kreatif yang harus kita diangkat begitu ya. Nah ini kan berarti membutuhkan strategi khusus, apalagi Desa Perikanan Pintar, berarti desa dan perikanan nih. Berarti strategi untuk menggabungkan kedua ini bagaimana Pak? Mungkin dari BP3 dulu Pak, boleh? Ya jadi memang ini kan hampir banyak sektor ya yang masuk di kita. Dan kita memang kepingin itu dari hulu ke hilir. Jadi sampai dengan muaranya kan nanti di pemasarannya ya. Makanya BUMDes juga nanti dari desa kan terlibat.
Nanti teman-teman dari Kemendes kemarin juga sudah komitmen akan melakukan pendampingan BUMDes untuk pemberdayaan BUMDes dalam mengelola peluang-peluang usaha bersama dengan masyarakat sendiri, kelompok-kelompok yang ada. Saya kira memang tadi betul yang disampaikan Ibu Kades bahwa kita tidak bisa sendiri, kita harus semua, dan ini sudah ditunjukkan. Komitmen awal sudah ada, penandatangan MOU, nota kesepakatan antara Pemkot dengan KKP melalui BRSDM, melalui kami di BP3 Ambon, dan ini tentu di bawah Pemkot semua SKPT terkait itu pasti terlibat. Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, bahkan kita mengajak BUMN. Nah, ini kita masuk sama-sama. Jadi ada sektor perikanannya, tadi kita akan coba kembangkan kawasan ini menjadi lobster center juga. Menjadi lobster center. Jadi ini betul-betul, ini kan memang lobster belum. Tapi kita kan sudah lihat tadi bagaimana teknologi yang sudah dihasilkan oleh teman-teman di kita, itu sudah bisa kita sebarkan ke masyarakat. Dan memang kami sudah menganggarkan juga untuk kegiatan pelatihan. Jadi seluruh pelaku utama, pelaku usaha yang ada di sini yang akan bersama-sama dengan kita akan latih secara keseluruhan mulai tahun ini. Kan udah disentil nih Bu, katanya nanti ada pelatihan, pendampingan gitu untuk UMKM-nya sendiri. Dari di desa sendiri sudah memberitahukan kepada masyarakat dan sudah siap ya Ibu ya? Iya, sudah siap, dan memang ada pendamping-pendamping ya, pendamping-pendamping kelompok-kelompok yang memang mereka punya tugas dan fungsi itu. Jadi memang untuk pelatihan, pengembangan mereka dalam skill mereka, itu nanti mereka di bawah binaan Balai BP3 ya, karena ada tenaga-tenaga ahli. Memang tadi kami jelaskan potensi ada, skill yang harus kita asah. Ya harus kita olah sehingga mereka lebih ahli ya, lebih baik dalam mengelola itu. Sudah ada potensi tapi diasah lagi, iya. lebih tajam gitu ya Ibu ya. Nah, sebagai kaum milenial saya mau tanya satu pertanyaan yang pasti nih Ibu, kira-kira kapan direalisasi biar kita milenial ini bisa langsung datang ke sini. Nah, ini juga kan menjadi salah satu spot juga nih Ibu. Kira-kira berapa Pak? Berapa tahun kira-kira? Kalau sesuai dengan kesepakatan di nota kesepakatan, kita kepingin membangun kawasan ini ya paling lama kan di situ 3 tahun. Mulai tahun ini. Tapi kalau 2 tahun semua stakeholder betul-betul kita bersinergi, kayaknya 2 tahun sudah kelihatan. Bahkan mungkin di akhir tahun sudah bisa kelihatan nih. Kalau ini kita berjalan. Sekali lagi pemberdayaan masyarakat kita bersama-sama. Untungnya di balai itu selain kami punya pelatih, instruktur, kita juga punya penyuluh perikanan yang akan melakukan pendampingan. Baik Pak, saya berdoakan semoga tahun ini mungkin akhir tahun juga sudah ada realisasi sedikit biar kita bisa datang ngopi-ngopi di sini ya Pak. Baik, kita langsung ke closing statement, boleh Pak Abu duluan, silakan dengan closing statement. Jadi kami BP3 Ambon bersama desa dan seluruh stakeholder, kemarin arahan Pak Wali, Pak Kepala Badan, bahwa kami dari sisi sektor kelautan perikanan akan mendukung secara maksimal, untuk pengembangan kawasan menjadi Smart Fisheries Village, sekaligus untuk mendukung program prioritas Kementerian Kelautan Perikanan, bagaimana pembangunan kampung-kampung, kawasan-kawasan perikanan, termasuk bulan cinta lautnya, bagaimana laut kita jadi bersih, jadi bersih. Saya kira itu artinya kalau ini berjalan maka tentu perputaran ekonomi akan bergerak di kawasan ini, dan ini bisa menjadi percontohan ke desa-desa lain yang bisa dicontoh. Saya kira itu dari kami, mudah-mudahan kita berjuang bersama, berdoa bersama, ini harus kita sukseskan bersama. Baik, terima kasih Pak untuk closing statement-nya. Saya doakan semoga sukses terus. Amin. Boleh ke Ibu, silahkan langsung untuk closing statement-nya. Kami atas nama pemerintah Desa Poka mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Poka, pertama kepada Pak Pejabat Wali Kota Ambon, dan juga kepada Balai BP3 Ambon, dan juga dinas-dinas terkait yang akan bersama-sama dengan kami dari lingkup pemerintah Kota Ambon dan juga Provinsi Maluku, serta lembaga-lembaga baik itu TNI Polri maupun pendidikan dan juga BUMN yang akan bersama-sama dengan kami. Sehingga apa yang kami impikan, apa yang akan kami kerjakan ini dalam membangun kawasan desa perikanan cerdas boleh berjalan dengan baik, yang mana Desa Poka bisa menjadi fokus orang, Desa Poka bisa menjadi lokus orang dalam pikiran-pikiran mereka, dalam tujuan-tujuan mereka, sehingga apa yang menjadi kerja kami desa untuk membangun desa yang yang toleransi, desa yang religius, desa yang sejahtera, desa yang mandiri,
dan desa inovasi semua berjalan dengan baik. Baik, amin Bu. Iya. Semoga semua tujuan dan pencapaian yang dicapai bisa Iya. wujud begitu ya Ibu ya. Amin. Baik Pak Abu, terima Ya, kasih terima untuk kasih. waktu dan juga Terima kasih. penjelasannya. Ibu Ivon juga terima kasih Sama-sama. untuk waktu dan penjelasannya. Saya kembali mendoakan semoga di tahun ini ya bisa sedikit ada progres progres yang Progres, baik ya gitu. iya, ya. sudah pasti progres harus terlihat. Amin, Bu. Saya Amin, doakan amin, sukses amin. terus. Iya. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dialog Warna 30 bersama dengan Pak Abu Bakar selaku Kepala BP3 Ambon dan Ibu Marlina Kelbulan selaku Kepala Desa Poka. Semoga pembahasan kita terkait dengan Desa Perikanan Pintar ini bisa berimbas, memberikan pengetahuan kepada pemirsa semuanya dan bisa menambah pengetahuan tentunya. Dan kita doakan program ini bisa berjalan dengan sukses untuk menambah pendapatan perekonomian untuk masyarakat Maluku sendiri. Amin. Akhirnya saya Andi Nurlela mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah menyaksikan Warna 30. Sampai jumpa di episode berikutnya.